asing lagi dong dengan sosok-sosok di balik layar dari sebuah karya yang keren banget tentunya. Ya, nanti kita bakal expose lebih banyak lagi masih barengan. Dan aku nggak sendiri pastinya, ada yang numpang ya. Ya namanya juga ajang Broadway sahabat kreatif, tapi tentunya ini bukan sembarangan ajang ya, karena di ajang numpang ini as usual kita menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif, yang kreatif dan nah buat sore ini spesial banget nih Broadway, kedatangan tim yang keren banget yang udah punya karya yang luar biasa. Teman-teman boleh langsung cek di YouTube biar nggak asing gitu sama kreatif ya, boleh dong diintip dari sekarang channel YouTube-nya Gerami MK. Nah, ada apa di Gerami MK? Silahkan diintip dulu YouTube-nya sambil kreatif. Kita bakal ajakin ngobrol nih siapa aja sih sosok-sosok yang keren di balik layarnya Gerami MK. Langsung aja ya. Halo, assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Oke, aku panggil udah aja deh ya. Boleh. Oke, karena kita di Sumatera Barat. Nah, ada udah dari tim Gerami MK. Selamat datang dulu nih buatnya udah Yusuf Putra, udah Yusuf. Sore udah. Sore. Oke, terus ada udah Tommy. Selamat Sore, sore. Mbak. Iya. Udah Didi Saputra. Sore, Mbak. Sore juga. Udah Irfan. Ya, selamat sore. Asik. Terus ada udah Stop Mahendra. Iya, selamat sore juga. Oke, terima kasih udah datang di Pro2 ya. Kita bakal berbagi banyak hal nih buat sahabat kreatif. Tadi juga aku udah kasih bocoran sedikit dari ajang numpang-nampang buat teman-teman kita yang lagi dengerin Pro2 dimanapun berada, bisa diintip-intip channel YouTube-nya Gerami MK. Gerami MK, ada apa dengan Gerami MK ini? Aku pengen tahu dulu nih dari Uda Yusuf. Gerami MK ini kayaknya nama sebuah tim ya, Uda ya? Iya, nama sebuah tim. Apakah ini ada kepanjangannya atau memang sekedar nama aja apa gimana? Ada kepanjangannya. Apa itu? Di Gerami MK itu gerakan Ramudo, MK-nya Minangkabau. Oke, jadi gerakan Ramudo Minangkabau. Wah, keren banget. Kayaknya bakal ada sesuatu yang besar yang dihasilkan dari gerakan ini ya, udah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ada foundernya di sini? Langsung? Uda Yusuf. Iya. Semuanya founder. Iya, semuanya. Ini adalah orang-orang yang tepat ini di Pro2 sahabat kreatif ya. Tapi pengen tahu juga dong udah dari tim Gerami MK ini sendiri. Apa sih itu, kan tadi udah kita share buat sahabat kreatif ya, itu gerakan Ramudo Minangkabau. Tapi pasti ada latar belakang dong kenapa tim ini bisa terbentuk gitu. Terus mungkin kepikiran sama siapa dulu tim ini bisa dibentuk. Udah Yusuf boleh, Tommy, udah Didi, silakan. Udah Tommy. Pada awalnya sih dulu Gerami MK bukan buat channel YouTube sebenarnya, Mbak. Cuman buat tim penampilan silat. Penampilan Iya. silat. Berarti ini sebuah perguruan silat awalnya. Kita berbeda-beda aliran dari beberapa perguruan. Kita sering ngumpul. Nah, pas lagi ngumpul kita ngobrol. Lah kita kan terus bakalan tetap nongkrong. Bagaimana kalau kita bikin grup biar bisa tetap aktif. Nah, Oke. terus Jadi kita dari 5 perguruan ya, 6 ya. Oke, dan berarti semuanya bisa silat dulu ya? Semuanya silat. Pesilat, jadi nggak berani macam-macam. Oke, kita main aman aja. Berarti udah Tommy juga pesilat, semua yang ada di sini udah pesilat. Oke, tapi kira yang beda-beda. Jadi basic kami semuanya memang silat. Memang pesilat. Ya. Jadi dalam Gerami MK pun mungkin benang merahnya itu menampilkan silat gitu. Action dari gerakan pencaksilat tadi. Tapi kayak yang udah Tommy bilang tadi, dari awal terbentuk itu nggak kepikiran sebenarnya mau bikin Nggak sama sekali, Mbak. channel YouTube. Nggak sama sekali. Oke, jadi kapan mulai kepikirannya ada idenya? Awalnya pertama kami cuma mencari sebuah panggung untuk
nampil secara live. Secara live. Ya, live silat. Dan pertama kami diundang di Sawalunto kemarin tuh nampil. Setelah di Sawalunto mungkin mencari panggung itu kan sulit. Iya. Nah, Kita baru ya. Jadi apalagi grup kami baru. Nah, jadi Emang udah berapa lama kalau boleh tahu? Setahun kan. ya Setahun setahunan ya? lah. Nah, jadi udah nggak ada tempat nampil, kami tetap nongkrong. Jadi gimana caranya kami tetap berkarya, tapi bisa menghasilkan dilihat orang banyak gitu. Nah, akhirnya ya sambil nongkrong timbullah ide menghasilkan karya melalui film pendek, tidak menghilangkan silatnya. Nah, kami lahirkan dalam bentuk YouTube gitu. Nah, di situ awalnya. Berarti basic semuanya pesilat. Pesilat semuanya. Oke, tapi kepikiran pengen bikin film, jadi artis lah gitu ya. Ya. Ada yang punya basic ini mungkin perfilman juga mungkin udah. Kalau udah Yusuf sendiri boleh tahu basicnya apa nih? Kalau saya basic memang seorang seniman tamatan isi barang panjang. Isi barang panjang. Ya, Jurusan? tapi jurusan karawitan. Jurusan bukan televisi. Aduh, tapi multi talent mah bagus sebenarnya juga ya. Tapi emang jurusan kerawitan. Karawitan ya. Oke. Memang biasa berkarya lah. Ada emang udah ada lah seninya gitu Ya, ya. ya. Kalau udah Tommy gimana? Kalau di basic di profesional sama sekali nggak ada Mbak. Cuman ya banyak nonton aja Mbak. Banyak buat belajarnya. nonton, bener. Jadi otodidak ya udah Iya. ya. Wah, luar biasa belajar di alam lah. Gitu ya. Keren banget nih. Berarti memang pesilat ini udah lama kalau udah Tommy sendiri mana? Kebetulan kita di Gerami kebetulan semuanya udah pelatih Mbak. Udah pelatih. Iya, jadi kalau buat kita nampil di acara-acara silat kan nggak bisa ikut lagi tuh, ikut festival. Iya. Kasihan anak-anak muridnya kan. Betul. Kasih mereka yang ikut festival. Nah, jadi kita cari ajang lain aja buat berkarya. Cari wadah lain Iya. gitu ya. Jadi nggak puas dong dengan yang segitu aja Iya. gitu ya. Dan akhirnya mulai mencoba di bidang perfilman. Insya Allah nanti bakal jadi gede ya. Amin. Buat sahabat kreatif yang mungkin diintip dari sekarang ya, itu ada channel YouTube-nya Gerami MK, itu bisa dilihat ada bisa kan short movie gitu ya. Ada film singkat yang judulnya Selisih Jalan. Keren loh sahabat kreatif ini. Aku cuplikannya aja udah keren banget, dan kami dapat bisikan juga dari proses produksinya benar-benar manual gitu ya, sederhana. Tapi ini keren banget loh. Kok bisa-bisanya gitu mencapai viewer lebih dari 200.000 penonton dalam waktu 3 bulan ya udah ya. Wah, keren banget. Sebenarnya ada apa ya di balik film ini, nanti kita bakal cari tahu ya. Dan tadi kita udah tahu nih ini baru terbentuknya selama 1 tahun belakangan ya udah ya. Dan itu dari ngumpul-ngumpul aja sebenarnya. Dan itu nggak ada planning sama sekali untuk bikin channel YouTube. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Niatnya memang murni gimana biar Berkarya, tetap bisa silat. tetap bisa bersilat, Iya. kemudian juga jaga silaturahmi Ya, juga. berkumpul. Basecampnya di mana? Ini udah terbuka Kita kalau saya di kapal. di kapal. Nah. Sama Enggak, ini di Gadut. di Gadut. Wah, di Gadut. Mampir dong ke rumah aku deh kalau nggak tetap ya. Oke, jadi masih di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi sekitar Iya, gitu Agam, ya. Bukit Tinggi, Agam. Oke, tapi jam terbangnya udah jauh pastinya ya. Kalau udah pelatih mah nggak diragukan lagi ya. Oke, terus kan tadi udah kita ini juga nih sama sahabat kreatif juga, viewernya itu lebih dari 200.000 viewer yang mulai di-uploadnya itu bulan Oktober sampai sekarang udah lebih dari 200.000. Kalau dari Uda Irfan kali ini sebagai salah seorang pemainnya, Uda Irfan boleh berbagi dong suka dukanya menjadi pemain dari film Selisih Jalan ini. Terima kasih Mbak. Jadi kalau bicara tadi semuanya silat enggak juga. Jadi saya enggak silat tapi suka bela diri, suka mengamati, ikut salah satu bela diri yang di luar silat lah gitu. Tapi kita sering ngumpul, sering ketemu, ditawarin nih mau nggak gabung gitu. Jadi saya salutnya sama kawan-kawan ini. Jadi dia karya ini dihasilkan dengan hal-hal sederhana. Betul. Sama kayak pemain, mau gabung nggak, mau ikut nggak, gitu. Jadi oke, gabung gitu ya. Jadi makanya kita ikut support ini
jerami supaya tetap berkarya dan ini bisa menjadi ajang kreativitas anak muda lah gitu ya. Jadi itulah mungkin apa kita terlibat dalam proses ini. Oke, tapi gimana sejauh ini rasanya udah? Ya, Satu kata deh buat film ini. menurut saya ini suatu karya yang luar biasa lah ya, dihasilkan dengan peralatan seadanya, perlengkapan seadanya, gitu kan. Tapi hasilnya bisa dinikmati bersama. Oke. Ini mengangkat, ini kan suatu budaya kita silat kan. Betul. Apalagi ini anak muda dikenalkan lagi dengan budaya kita silat ya. Oke, betul banget. Jadi cocok lah sama nama grupnya gitu ya, nama timnya ya udah. Pas. Kami selalu gini, kalau mau produksi sesuatu, misalnya udah tahu punya cerita, sebelum kami produksi kami bahas dulu. Oke. Kami rapat dulu. Jadi bagaimana kita menghasilkannya ini. Jadi kalau seandainya nanti saya juga punya cerita, kami panggil jadi cerita saya gimana? Kita bahas lagi gitu. Demokratis banget. Iya. Musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Dan memang kalau di Minangkabau sendiri musyawarah mufakat yang utama Yang banget utama. ya.